Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Yana, belajar matematika menjadi menyenangkan. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pecahan, yaitu operasi perkalian, pembagian, campuran, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas perkalian pecahan. Jika ada dua pecahan, misal A per B dikali C per D, maka kita kalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga akan menghasilkan A kali C per B kali D. Contoh, 2 per 5 dikali 3 per 7. Maka kita kalikan antara 2 dengan 3, 5 dengan 7. Sehingga 2 kali 3 per 5 kali 7 sama dengan 6 per 35. Contoh yang kedua, 5 per 6 dikali 3 per 4. Dengan cara yang sama, 5 kali 3 per 6 kali 4. 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 4 sama dengan 24. Jadi 15 per 24. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Karena 15 sama 24 sama-sama bisa dibagi dengan 3. Sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Selain itu, kita bisa menggunakan cara menyederhanakan pecahannya dari awal. Kita lihat, 5 kali 3 per 6 kali 4. Nah, antara 3 di pembilang dan 6 di penyebut, itu sama-sama kita bisa sederhanakan, yaitu dengan dibagi 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga 5 dikali 1 sama dengan 5, 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasilnya akan lebih gampang ketika kita menyederhanakannya sejak awal. Harus diingat, menyederhanakan dilakukan antara pembilang dengan penyebut. Contoh yang ketiga, 24 per 5 dikali 3 per 7. Nah, yang sebelah kiri itu pecahan campuran. Langkah awal kita ubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengalihkan antara penyebut dan satuan, kemudian hasilnya ditambahin dengan pembilang. Dari sini kita lihat 5 kali 2 10 ditambah 4 hasilnya menjadi 14 per 5 dikali 3 per 7. Nah, di pembilang ada 14, di penyebut ada 7. 14 sama 7 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7. 14 bagi 7 2, 7 dibagi 7 1. Sehingga pembilangnya 2 dikali 3 6, penyebutnya 5 dikali 1 sama dengan 5. 6 per 5 itu pecahan masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya masih lebih besar. 6 dibagi 5 dapat 1, sisanya 1 per 5. Setelah memahami perkalian pecahan, sekarang lanjut pembagian pecahan. Pembagian pecahan hampir mirip dengan perkalian pecahan. Nah, sekarang kita lihat A per B dibagi C per D. Nah, langkah awal dalam melakukan pembagian pecahan, pertama kita balik antara C dan D. Kemudian tandanya dirubah menjadi kali. Dengan demikian, A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B dikali C. Sekarang kita lihat contoh. 7 per 8 dibagi 2 per 5. Akan menjadi 7 per 8, tanda bagi dirubah menjadi kali, kemudian 2 per 5 diubah menjadi 5 per 2. 7 dikali 5, 35. 8 dikali 2 sama dengan 16. 35 dibagi 16 menghasilkan 2. Sisanya 3 per 16. Sekarang perhatikan contoh hitung campuran. 3 1 per 2 ditambah 2 1 per 3 dibagi 1 3 per 4. Ini ada tambah sama bagi. Sesuai dengan aturan hitung campuran, maka yang kita kerjakan adalah bagi terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita ubah dulu ke pecahan biasa untuk masing-masingnya. 3 1 per 2 dirubah pecahan biasa menjadi 7 per 2. Kemudian
7/3 dibagi 7/4. Nah, tadi kita sudah pelajari bahwa bagi kita ubah menjadi kali dan pecahan yang belakangnya dibalik. Sehingga 7/2 ditambah 7/3 kali 4/7. Nah, 7 di pembilang dan 7 di penyebut. Kita boleh sederhanain. 7 dibagi 7, 1. Kemudian yang bawahnya juga jadi 1. Sehingga 7/2 ditambah 4/3. Nah, untuk penjumlahan kita harus samakan dulu penyebutnya. 2 dan 3 itu KPK-nya adalah 6. Sehingga penyebutnya menjadi 6. Pecahan yang 7/2 dia berubah menjadi 21/6 itu karena dikali 3. Kemudian 8/6 karena 4/3 dikali dengan 2. Sehingga jadinya 29/6 menjadi 29 dibagi 6 hasilnya 4. Sisa 5/6. Itulah caranya kalau menemukan soal hitung campuran. Lanjut menyelesaikan masalah pecahan. Lihat soal berikut. Pak Togar seorang karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulan ia menerima gaji sebesar 840.000. Dari gaji tersebut, 1/3 bagian digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk membayar pajak, 1/4 bagian untuk biaya pendidikan anak, dan sisanya ditabung. Pertanyaannya, berapa bagiankah uang Pak Togar yang ditabung? Kemudian yang kedua, berapa rupiahkah bagian masing-masing kebutuhan? Sebelum memecahkan soal cerita, kita harus pahami dulu maksud dari soal tersebut. Nah, kita boleh tanda ini. Setiap bulan dapatnya 840.000. Kemudian ada 1/3 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 bagian untuk bayar pajak, 1/4 bagian untuk pendidikan, dan sisanya ditabung. Nah, dari situ kita bisa mencari untuk bagian yang ditabung. Harus ingat, seluruhnya dalam pecahan dianggap 1. Sehingga 1 dikurang untuk rumah tangga 1/3 dikurang 1/5 untuk pajak, kemudian 1/4 untuk pendidikan. Nah, ini kita samakan dulu nih penyebutnya. 3, 5, 4. Kalau kita hitung KPK-nya menjadi 60. Sehingga pecahan yang 1 berubah menjadi 60/60 dikurang 20/60 itu diperoleh dari kali 20. 1 kali 20, 20. 3 kali 20, 60. Kurang 12/60 kurang 15/60. Hasilnya adalah 13/60. Dengan demikian, bagian yang ditabung yaitu sebesar 13/60. Nah, selanjutnya untuk masing-masing kita lihat kebutuhan rumah tangga itu nilainya 1/3 kali 840.000 diperoleh 280.000. Kemudian untuk pajak 1/5 bagian dikali 840.000 diperoleh 168.000. Kemudian untuk pendidikan yaitu 1/4 dikali 840 diperoleh 210. Kemudian untuk menabung tadi sisanya 13/60 dikali 840.000 sehingga jumlah uang yang ditabung adalah 182.000. Jadi untuk menyelesaikan soal cerita, kita usahakan pahami dulu poin-poin yang diberikan. Kemudian kita bisa membuat rencana dan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Bisa dikali, bisa dibagi, bisa dikurang, tergantung soal ceritanya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.